Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Syifa selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azan Taufan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai 3 kasus yang telah diselesaikan atas tugas komunikasi bisnis sebelumnya. Kasus tersebut antara lain mengenai surat pemutusan hubungan kerja, surat penolakan bonus akhir tahun, dan penundaan promosi karyawan. Dan paparan ini merupakan keberlanjutan dari tugas sebelumnya, di mana saya sudah mengumpulkan hasil dalam bentuk PDF. Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk kasus yang pertama yaitu mengenai surat pemutusan hubungan kerja. Di sini saya coba bacakan terlebih dahulu mengenai surat yang sudah saya konsepkan. Dari PT Azan Bahagia yang beralamat di Jalan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Nomor telepon sekian, nomor surat 001 HRD 7 2025, perihalnya yaitu pemberitahuan restrukturisasi organisasi. Kemudian kepada yang terhormat seluruh karyawan di tempat. Dengan hormat, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan selama ini. Perjalanan kita selama beberapa tahun terakhir merupakan bagian penting dari pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Nah, di analisis pola tidak langsung, ini merupakan bagian buffer di mana kita terlebih dahulu mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap karyawan. Oke, paragraf selanjutnya. Namun, tantangan ekonomi global dan kondisi pasar yang terus-menerus menurun mengharuskan kami mengambil langkah-langkah strategis yang sulit demi kelangsungan bisnis. Setelah melalui berbagai pertimbangan matang dan evaluasi menyeluruh, manajemen memutuskan untuk melakukan restrukturisasi organisasi secara menyeluruh guna menekan biaya operasional dan mempertahankan efisiensi kerja. Nah, bagian ini merupakan reasons, yaitu penjelasan tentang kondisi ekonomi dan kebutuhan restrukturisasi. Paragraf selanjutnya. Dengan sangat menyesal, kami informasikan bahwa perusahaan harus melakukan PHK terhadap sebagian karyawan yang efektif pertanggal 1 Agustus 2025. Proses ini dilakukan secara bertahap dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, bagian ini merupakan bagian bad news, yaitu informasi mengenai PHK-nya. Paragraf selanjutnya, kami memahami bahwa keputusan ini membawa dampak besar bagi rekan-rekan yang terdampak. Oleh karena itu, perusahaan akan memberikan hak-hak sesuai ketentuan, termasuk pesangon, dukungan karir, dan surat rekomendasi kerja. Kami berharap seluruh tim dapat memahami keputusan sulit ini. Semoga kita semua tetap diberikan kekuatan dalam menghadapi masa transisi ini. Terima kasih atas pengertian dan pengabdiannya. Nah, di sini merupakan bagian closing, di mana kita memberikan harapan dan dukungan terhadap karyawan yang terdampak. Selain itu, di paragraf sebelumnya juga kita menyampaikan bahwa kita akan memberikan hak-hak sesuai ketentuan. Baik, sekian untuk kasus yang pertama mengenai surat PHK. Baik, kasus selanjutnya yaitu mengenai surat penolakan bonus akhir tahun. Di sini saya menggunakan contoh PT-nya sama, Azan Bahagia. Kemudian nomor suratnya dilanjutkan dari yang tadi yaitu 002. Perihalnya informasi terkait bonus akhir tahun. Oke, saya langsung bacakan isi suratnya. Dengan hormat, kami menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih atas kerja keras, semangat, dan kontribusi seluruh karyawan selama 1 tahun penuh ini. Terlepas dari segala tantangan, kita telah berusaha maksimal menjaga stabilitas dan produktivitas perusahaan. Bagian ini pada analisis pola tidak langsung merupakan bagian buffer, yaitu apresiasi terhadap kinerja karyawan. Oke, selanjutnya, paragraf selanjutnya. Seperti yang telah disampaikan dalam laporan keuangan tahunan, perusahaan menghadapi tekanan finansial yang signifikan akibat penurunan pendapatan dan peningkatan biaya operasional. Untuk menjaga keberlangsungan bisnis, manajemen telah melakukan serangkaian efisiensi biaya secara menyeluruh. Ini adalah bagian reasons, yaitu penjelasan kerugian perusahaan dan kondisi finansial perusahaan, yang tujuannya agar karyawan mengerti apa yang kita alami. Alasannya apa sih? Seperti itu. Paragraf selanjutnya. Oleh karena itu, dengan berat hati kami sampaikan bahwa pada tahun ini perusahaan tidak dapat memberikan bonus akhir tahun. Keputusan ini diambil bukan karena kurangnya apresiasi terhadap kinerja karyawan, tetapi semata-mata demi menjaga kondisi keuangan yang sehat agar kita dapat terus beroperasi ke depan.
Ini adalah bagian bad news. Inti dari surat penolakan bonus akhir tahun ini yang memuat tidak adanya bonus akhir tahun. Kemudian di bagian closing ada di paragraf terakhir. Kami berharap seluruh karyawan tetap termotivasi dan terus menunjukkan performa terbaik. Mari kita sama-sama berjuang melewati fase ini dan kembali bangkit lebih kuat di masa depan. Di sini, di closing ini berisi terkait motivasi dan ajakan untuk semua karyawan dan termasuk perusahaan juga untuk bangkit bersama. Kasus yang ketiga yaitu mengenai pembuatan surat penundaan promosi karyawan. Di sini saya sudah mengkonsepkan suratnya dengan PT yang sama yaitu PT Azan Bahagia, nomor suratnya melanjutkan yang tadi 003 RD 7 2025. Perihalnya saya menyusunnya dengan judul evaluasi promosi jabatan. Jadi tidak langsung to the point penundaan promosi karyawan tapi dibuat evaluasi promosi jabatan. Isi suratnya, dengan hormat, kami mengapresiasi kontribusi Anda selama bergabung dengan perusahaan ini. Dedikasi dan upaya Anda dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan telah memberikan dampak yang positif dalam tim kerja. Bagian ini merupakan bagian buffer, yaitu pengakuan atas kontribusi karyawan. Jadi kita mengapresiasi kok Anda selama bergabung di sini dan sudah memberikan dampak yang positif bagi perusahaan. Nah, paragraf yang kedua, seperti diketahui, setiap proses promosi karyawan dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai indikator, termasuk hasil kerja, kompetensi, dan pencapaian target yang ditetapkan oleh perusahaan. Dalam periode penilaian terakhir, terdapat beberapa indikator performa yang masih belum mencapai standar yang telah ditentukan. Di sini, kita menyampaikan reasons atau penilaian objektif terhadap kinerja. Jadi kita sampaikan secara transparan apa yang menyebabkan ditundanya promosinya. Jadi agar si karyawan tidak bertanya-tanya apa sih, kenapa sih gitu? Apakah karena digeser oleh orang lain? Apakah saya kurang kompeten atau bagaimana? Nah, dengan adanya reason ini maka karyawan akan memahami apa yang membuat promosinya tertunda. Paragraf selanjutnya, dengan demikian, kami informasikan bahwa untuk saat ini promosi jabatan Anda ditunda hingga siklus evaluasi berikutnya. Kami percaya Anda memiliki potensi yang besar untuk berkembang dan mencapai level berikutnya dengan meningkatkan aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki. Nah, di sini kita menyampaikan bad news-nya, yaitu penundaan promosi, tapi kita tidak menjelek-jelekkan karyawan, kita tetap memberikan hal positif, yaitu Anda memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dan mencapai level berikutnya. Nah, di paragraf terakhir, kami tetap mendukung Anda dan berharap Anda dapat terus menunjukkan peningkatan kinerja. Jika dibutuhkan, manajer Anda siap memberikan pendampingan agar target promosi dapat dicapai di masa mendatang. Nah, di sini diberikan closing yang berupa dukungan dan harapan untuk peningkatan. Selain itu dikasih solusi juga. Kamu kalau misalkan butuh pendampingan bisa loh minta ke manajermu biar di masa yang akan mendatang kamu dapat promosi seperti itu. Jadi karyawan dapat merasa didukung oleh perusahaan untuk kedepannya. Oke, terakhir saya akan menyimpulkan atas pengerjaan UAS komunikasi bisnis ini dari 3 kasus pembuatan surat. Oke, dalam tugas ini telah disusun 3 contoh surat bisnis yang menyampaikan pesan-pesan negatif, yaitu yang pertama surat pemutusan hubungan kerja atau PHK, penolakan bonus akhir tahun, dan penundaan promosi karyawan. Ketiga surat tersebut disusun dengan menerapkan pola penyampaian tidak langsung atau indirect pattern yang efektif untuk menjaga hubungan profesional dan mengurangi dampak psikologis negatif terhadap penerima pesan. Jadi, bagaimana perusahaan menyampaikan berita negatif ke karyawan, tapi karyawan tidak menyerapnya dengan energi negatif gitu. Jadi, tetap ada afirmasinya, tetap ada pesan-pesan positifnya juga, dukungan perusahaan gitu. Sehingga karyawan tidak down dan membenci perusahaan. Nah, struktur komunikasi dalam setiap surat telah mencakup 4 elemen penting, yaitu buffer atau pengantar positif, reason atau alasan logis, bad news atau informasi utama, dan closing, penutup yang mendukung karyawan. Nah, pendekatan ini menunjukkan pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip komunikasi bisnis yang empatik, strategis, dan profesional dalam menyampaikan kabar buruk di lingkungan kerja.
Sekian paparan dari saya. Terima kasih Ibu atas bimbingan maupun penyampaian materinya selama 1 semester ini. Apabila ada kurang, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.